Stang sama mikrolet, sama badan mikrolet, sama stang motor dia cuman ada jarak 5 cm. Berapa senti, Bu? 5 cm. 5 cm mah sekarang nggak apa-apa, nggak ada pengaruh. Tapi saat itu 5 cm nyelamatin nyawa dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sohib-sohib santuy, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, tekan loncengnya, dan share. Manusia setengah ustaz. Ibu-ibu yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal lain yang ingin saya sampaikan adalah mari sama-sama selesai kita dari sini, bubar dari acara ini, balik kita ke rumah masing-masing. Kalau ibu tidak keberatan, sok mangga cari kertas, ambil pulpen. Kebaikan apa saja hari ini yang pernah kita lakukan, dan keburukan apa saja hari ini yang sudah kita lakukan, disengaja atau nggak disengaja. Dan ini mah kalau iseng-iseng ya, saking kepengen tahu dalam seharian tuh kita lebih banyak keburukan apa kebaikan. Di list satu kertas bagi 2, kebaikan keburukan. Dari abis bangun tidur coba ibu catat, pasti sadar tidak sadar tangan ibu akan menulis lebih banyak keburukan daripada kebaikan kita. Hari ini sudah sedekah apa belum? Kita nggak tahu. Jangan-jangan hari ini hari terakhir kita hidup, dan ternyata di hari terakhir hidup kita catatan buruk kita lebih banyak daripada kebaikan. Kan tadi udah dibahas, nggak pernah ada yang tahu ya. Rahasia yang paling rahasia di dunia ini adalah kematian kita sendiri. Nggak bisa ada yang ngukur. Ada yang udah dirawat di rumah sakit berbulan-bulan kagak mati-mati, anaknya udah nungguin warisan aja. Ada nggak pakai ngomong kayak Bang Asraf mati. Kenapa Allah rahasiakan umur kita? Supaya di setiap hari kita menganggap bahwa hari ini adalah hari terakhir kita hidup, supaya kita terus mau berbuat baik tiada henti, nggak ngaso-ngaso, nggak selesai-selesai. Hari ini mau berbuat baik terus. Kenapa? Karena kita pengen nutup hidup kita dengan kebaikan. Karena orang yang mengakhiri kalimatnya dengan la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah itu akan otomatis diucapkan ketika dia penuh dengan kebaikan. Saya punya teman ibu, teman saya sekolah SD. Dia kerja sekarang di rumah sakit Islam Congkak Putih. Ya. Tiap hari dia ustadz di kampung, kerja di rumah sakit Islam. Kerjaan dia tiap hari cuma ngebimbing orang ngucapin la ilaha illallah yang mau meninggal. Ibu kalau di rumah sakit Islam kan saya pernah dirawat di sana tuh. Jadi kalau kita tiduran tuh di depannya ada tulisan tuh, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada yang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ditaruhnya pas di hadapan wajah orang yang lagi dirawat. Kalau nanti dia sakaratul maut, tulisannya tinggal baca. Kalau bisa baca, Iqra aja nggak lolos-lolos. Kerjaan teman saya tiap hari cuman ngebimbing. Itu dari tahun dia selesai kuliah bareng sama saya 2003. Dari tahun 2003, kemudian dia kuliah lagi 2 tahun. Berarti dari tahun 2005 sampai sekarang berapa tahun, Bu? 15 tahun. 15 tahun ya? 15 tahun tiap hari kerjaannya cuma ngebimbing orang yang mau meninggal ngucapin syahadat atau la ilaha illallah. Ketemu sama saya pas saya lagi dirawat, sampai kaget. Wah, ini dia nih. Ini kalau yang ketemu begini asisten malaikat Israel nih. Ngobrol-ngobrol saya tanya, Ustaz, saya tanya, pengalaman Ustaz selama ngebimbing orang buat sakaratul maut apa aja? Orang sakaratul maut itu beda-beda Ustaz, kata dia.
Ada yang susah banget, udah diajarin model apa aja kagak bisa-bisa. Udah saya ajarin, udah dibimbing pelan-pelan. La ilaha la-nya cuman a doang. La-nya nggak kesebut, Bu. Ada yang begitu, Ustaz. Ada yang awalnya susah, saya bimbing pelan-pelan, akhirnya bisa. Ada yang hebat, nggak perlu saya bimbing, otomatis ngucapin sendiri, gampang banget. Tapi Ustadz tahu nggak masing-masing amalannya apa tuh? Kok bisa beda-beda kayak gitu? Dia cerita, yang pernah saya bimbing, tanpa perlu saya arahin tiba-tiba ngucapin la ilaha illallah, Pak Ustadz, orangnya nggak pernah ngomongin orang, sedekahnya di mana-mana. Sama orang tuh nggak pernah julid, baik. Sholatnya subhanallah, sholat sunnah, pokoknya rajin lah. Tapi ya bermasyarakat, dan saya kenal. Oke, sekarang kalau yang udah dibimbing awalnya sudah terus bisa. Nah, ini STMJ nih Ustaz. Apa itu? Sholat terus maksiat jalan. Tahu STMJ, Bu? Sholat terus maksiat jalan. Sholat ya sholat, ngomongin orangnya rajin. Sholat ya sholat, gedek sama tetangga nggak berhenti-berhenti. Masih ada kebaikannya, masih ada nilai khusyuknya. Itu dibimbing masih bisa. Yang saya penasaran yang mana, Bu? Yang nggak bisa-bisa, ngucapin la aja udah susah. Saya tanya, itu kenapa? Nah, itu udah Ustaz dah. Pertama, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim. Ini orang merasa sombong dengan ilmu dan sholatnya. Dia merasa paling alim, merasa paling bisa. Tapi nggak juga kayak ibu nonton di sinetron. Kan sekarang sinetron lagi rame nih, yang masalah. Ibu jangan ngebayangin kayak gitu juga, enggak. Itu kan judulnya parah-parah ya. Emak-emak tukang gosip, keselak tanah kuburan. Ibu-ibu hobi belanja online, jenazah diangkut JNT. Ada yang gitu. Beda-beda. Ya enggak gitu-gitu amat. Ibu jangan ngebayangin yang kayak gitu. Nah, ternyata bagaimana sakaratul maut kita itu sangat tergantung dari keseharian kita. Ibu ingat, orang itu meninggal tergantung kebiasaannya apa? Itu yang jamin Allah. Sekali lagi, orang meninggal tergantung kebiasaannya apa? Kalau ibu sering tahajud, ikhlas, sujud, biasanya Allah ambil dalam keadaan sujud. Kalau orang kemana-mana bawa Quran, dia baca Quran, di mobil baca Quran, di rumah baca Quran, meninggalnya pun biasanya dalam keadaan Al-Quran di atas dada dia. Siapa yang ngalamin Ustadz? Nggak usah jauh-jauh. Kakek saya, Bu, 1996 meninggal. Saya ngelihat sendiri itu hari Jumat pagi jam 9. Pas saya samperin kamarnya, Quran di atas dia. Kenapa? Karena ternyata amalan kakek saya dulu tiap habis sholat nggak pernah bisa lepas dari baca Quran walaupun cuma 2 ayat. Itu kebiasaannya. Walaupun berapa ayat? 2. Tapi istiqomah. Habis sholat subuh 2 ayat, kadang dia hafalin, namanya udah tua ya. Habis sholat zuhur 2, habis sholat asar 2. Meninggalnya Quran di atas dadanya. Ini yang sering kita baca, Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa hudaw warah. Meninggal tergantung kebiasaannya apa. Ibu kebiasaannya update status. Pas lagi mau ngetik, nulisnya mau mati nih. Ya, tergantung kebiasaannya apa. Jadi maksud saya, biasakanlah kebaikan ya. Kalau kebaikan sudah jadi kebiasaan, kebaikan jadi gampang. Tapi kalau ibu belum membiasakan kebaikan, kebaikan itu berat. Hal yang ringan-ringan saja. Contoh, saya sering sampaikan di mana-mana. Bahkan pernah saya sampaikan waktu ngaji di Cibubur. Banyak hal yang di depan kita banyak kebaikan ya. Misal
Ibu ada uang di tas, recehan 2.000, 5.000, 10.000. Parkir di Indomaret, pulang bawa mobil. Ibu biasa ngasih berapa? Jujur, 2.000. 2.000-nya yang baru, yang lecek apa yang demek? Jujur ya, saya juga masih begitu. Di mobil nyari yang paling demek. Ini mana yang kucel nih? Kasih gitu kan. Pernah nggak ibu bayar parkir ngelebihin dari 2.000? Pernah. Berapa kali setahun? Setahun sekali. Itu juga amplop lebaran. Sekarang gini, tukang parkir biasa nerima berapa? 2.000. Ya. Ibu kasih 20. Lebihannya berapa? 18.000. Orang kalau hatinya dibahagiain seneng nggak? Seneng. Orang kalau hatinya disenengin, dibahagiain, mulutnya paling gampang ngedoa. Bener nggak? Ibu pulang dari pengajian nggak tahu kenapa tiba-tiba suami ngasih uang 10 juta. Jebret, tuh suami ibu sumpahin apa ibu doain? Ada nggak suami ngasih 10 juta ibu sumpahin? Nggak ada, pasti doain. Ya Allah papa biar sehat, berkah. Udah berdoa ibu dicolek-colek lagi ngimpi. Orang hatinya disenengin pasti dia gampang ngedoain mulutnya. 18.000 buat ibu kecil ya, nggak ada harganya mungkin. Buat saya kecil, tapi ternyata buat tukang parkir 18.000 itu buat ngegenepin dia mau beli obat di apotek generik karena anaknya sakit 2 malam belum kelar-kelar. Dia punya uang cuman segini, ibu ngasih saat itu 18.000. Ya Allah, jadi 50.000 pas buat beli obat. Selesai dia markirin, dia langsung jalan ke apotek. Di tengah jalan dia berdoa dalam hatinya, ya Allah, saya nggak kenal tuh ibu, tapi saya doain biar sehat, biar panjang umur, dijauhin dari musibah. Ternyata si tukang parkir ini tahajudnya lebih rajin dari kita, sedekahnya lebih rutin dari kita, puasa sunnahnya nggak pernah lepas, bajunya doang tukang parkir, padahal hatinya lebih mulia dari kita yang pakai baju koko. Ternyata subhanallah, bahkan dia punya anak yatim padahal cuma tukang parkir. Maka ketika berdoa hatinya bersih, ikhlas, Allah dengar, diijabah sama Allah. Ibu tadi habis bayar parkir naik motor. Naik motor tahu sendiri kan, emak-emak naik motor, the power of emak-emak. Sen kanan belok kiri. Cuma emak-emak yang bisa naik motor tapi sambil pakai bedak. Emang hebat emak-emak ya. Emak-emak tadi tuh yang habis ngasih 18.000 lebihannya uang 20 naik motor. Cuek aja nih makan, pakai sarung tangan. Wes. Helm di belakang, ya nggak, pakai kacamata deh, wow, gede, warnanya riben, sombong amat. Ada truk kontainer bodo amat. Lama emak ditilang polisi digigit teman. Pas lampu merah biasa, emak nggak mau ngantri, lewat kiri terabas naik trotoar, jebret, dapat lampu merah paling depan. Tiba-tiba di belakang ada mikrolet. Itu mikrolet remnya blong. Kan sering kejadian di YouTube kita lihat. Itu semua kendaraan yang depan mikrolet habis, nggak ada yang nyisa. Motor dihajar, orang pada mental. Ada yang nyangsang di pohon, nyungsep pegot banyak. Iya. Ini emak-emak di pinggir lampu merah megang stang motor. Tuh mikrolet lewat depan dia, padahalnya rem belum. Sejeger nabrak pohon, dia nggak kena. Setang sama mikrolet, sama badan mikrolet, sama stang motor dia cuman ada jarak 5 cm. Berapa senti bu? 5 cm. 5 cm mah sekarang nggak apa-apa, nggak ada pengaruh. Tapi saat itu 5 cm nyelamatin nyawa dia. Mikrolet itu ngehajar semua, lempengan motor dia nggak kena, beda cuma 5 cm. Ibu tahu 5 cm itu hadiah dari Allah atas doa siapa?
tukang parkir. Cuman gara-gara 18.000 ibu ikhlas, tukang parkir ngedoain ikhlas, nggak nunggu lama-lama, 15 menit Allah kasih cash on hand, dikasih hadiah sama Allah cuma dalam bentuk 5 cm. Selamat itu emak-emak. Itulah kebaikan.